Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Yusrah MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Adila Soleha sebagai wakil dari kelompok Matskul Ulumul Quran yang ke-8 STIT Al-Kifayah akan menyampaikan materi kami yang bertema Asbabun Nuzul. Baik, adapun yang pertama, definisi Asbabun Nuzul. Nah, ternyata Asbabun Nuzul secara etimologi merupakan idhofah dua kata Arab yang berbunyi asbab dan an-nuzul. Asbab merupakan jamak dari kata sabab, artinya sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan an-nuzul artinya turun. Secara terminologi, ilmu asbabun nuzul merupakan ilmu yang membahas apa saja yang berkaitan seputar turunnya ayat Al-Quran. Ruang lingkup ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu mencangkup beberapa hal, diantaranya menganalisa apa peristiwanya, siapa pelakunya, kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian juga ada membahas hukum yang ada di dalam ayat. Kemudian membahas apa yang harus kita lakukan ketika menemukan ikhtilaf di dalam asbabun nuzul. Kenapa harus mengetahui asbabun nuzul? Karena ini termasuk cara untuk bisa memahami makna Al-Quran dengan benar dan untuk menyingkap hal-hal samar yang ada pada ayat. Cara mencari tahu asbabun nuzul. Jadi, untuk mengetahui seperti apa, kapan dan di manakah peristiwa ayat yang turun tersebut, itu dapat diketahui melalui yang pertama syahadah dan wukuf, yang kedua riwayat. Kategori ayat berdasarkan nuzul, yaitu turunnya. Yang pertama ada ayat ibtidaiyah, yang kedua ayat sababiyah, yang ketiga ayat yang turun karena pertanyaan tertentu. Di antara contoh asbabun nuzul sebagaimana yang ada pada ayat berikut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Janganlah kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat 43. Jadi, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf mengundang makan Ali dan kawan-kawannya. Kemudian dihidangkanlah minuman khamar sehingga terganggulah otak mereka. Ketika tiba waktu sholat, orang-orang menyuruh Ali menjadi imam, dan pada waktu itu beliau membaca dengan keliru. Maka turunlah ayat di atas sebagai larangan untuk sholat di waktu mabuk.